Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Awol Angka Wolu di acara Tiba-Tiba Podcast dengan tema obrolan yang nggak penting-penting banget deh. Hari ini saya mau sedikit reunian bersama teman saya waktu muda. Mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu ya. Tahun. Oke, kita panggil Bobby 2159. Oke coy, selamat datang. Mending bae, Pak. Mende. Kumaha. Alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah. Ngomong-ngomong sibuk apa nih sekarang? Ya berumah tangga. Menjalani rumah tangga ya secara normal. Menjalani rumah tangga secara normal. Emang ya. dulunya nggak pernah normal? Ya dulu kan nggak pernah normal. Main sama lu. Nggak pernah normal. Dulu itu main sama lu, pulang pagi, bangunnya siang, pulang pagi, bangunnya siang. Ya sekarang alhamdulillah ya normal, natural. Nah terus gimana nih? Ya gimana? Anda ini kan sebagai senior saya, Iya. Kan? Sebagai senior saya, sebagai panutan saya, di mana Anda itu yang telah melahirkan, menodai pemikiran saya menjadi punk, sampai bikin tato sama Anda ya, itu kan, kadang, aduh gimana nih? Kadang lucu banget ya, pengalaman pertama kali ditato itu, aduh ya, masya aus, Allah, ya. Masya Allah. Terus gimana tuh? Awal mula kali ditato itu sama dia nih, nggak bener nih, ini orang nih nggak bener nih, wah tato sama dia nih. Cuman pada waktu itu nato sama Anda, ya kan? Itu sebelum menato diharuskan berwudu dulu. Tuh, Bener, kan ini Ayo. nih yang Nah, bikin jadi gimana masalah nih? nih. Ayo. Ya, untuk Supaya apa itu menurut Anda tuh? oke, kita panggil aja teman kita tah. Ya, dari perguruan ulama. Enggak, ini temen-temen apa ya, temen yang dulu saya kenal dia itu rock and roll banget loh, men. Iya. Sumpah rock and roll banget. Terus alhamdulillah dia sudah menuju ke Baitullah Mekah. Amin. Semoga kita bisa ke sana ya. Barakallah. Ya, untuk itu, oke, kita panggilkan saudara Bams. Welcome bro, welcome. Oke. Di tengah, Ji, di tengah. Apa kabarnya? Baik. Ya, untuk mempersingkat waktu gini Pak Haji. Oh, masih panjang waktunya. Ya masih panjang. Oh iya dong. Pusat waktu. Masih Awalnya kan gue bikin tato sama dia tuh. Bikin tato, katanya baca bismillah dulu. Nah, menurut pandangan Anda itu gimana? Ya, ini ya, jujur aja saya tuh ya. Iya. Mic-nya. Jujur aja ya. Kalau Ya. saya tuh ya ngelihat temen-temen tato tuh saya tuh ngiri aslinya. Pengen bikin banget. Iya. Jangan, Pak. Tapi ya kembali lagi lihat temen-temen tuh. Iya. Jadi setelah bikin tato tuh ya kayaknya gatel pengen bikin terus kayaknya ya. Iya, itu anak-anak candu ya, coy ya. Yo. Candu. Saya tuh masih nggak berani sampai sekarang juga. Oke. Iya, nggak mau saya tuh. Untuk saat ini kesibukannya apa Pak Haji? Ya biasa ngumpuli batur-batur. Oh, di sini nih ya, di sini di Tiba-Tiba Podcast. Iya. Kanda ngalor ngidul nggak karuan gitu. Tuh kan, ini akhirnya kita kan lama nih nggak Iya. ketemu Iya. ini padahal tangga depan. Tangga depan tapi dia sibuk ya. Setelah Sibuk. keluarga sibuk banget dia nih. Ya, jadi alhamdulillah sekarang udah pada mulai merapat kan teman-teman lama. Syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Sebenarnya saya sih sangat senang ya dengan tempat ini nih. Satu juga untuk pertemunya teman-teman kita dulu Ya, gitu, benar, Pak Haji. Terus bisa berkumpul, sharing, berbagi cerita. Kalau dibilang laki-laki tidak bercerita, menurut Bobby gimana cuy? Bener nggak itu? Kalau kalau menurut saya Kayak mau nyanyi aja ya. Mic-nya dikit sih. Iya, benar. Maklum, maklum banyak. Baru pertama kali. memang laki-laki itu nggak bercerita, tapi banyak tingkahnya. Cuman tingkahnya di sini itu bukan tingkah yang ecek-ecek. Ya. Maksudnya tingkah yang ecek-ecek itu dalam Seperti apa arti itu tuh? tingkah kita di sini ini mengeluarkan inspirasi, aspirasi dan Betul. segala unek-unek itu di dalam musik. Ya, Bukan betul. bukan apa ya? Bukan kita ini jadi laki-laki itu lantas marah terus berkecamuk terus nyentak-nyentak Iya, pasangan kita atau segala macam. Tapi kita meluapkan semua itu melalui musik Betul, ataupun betul. lagu. Bila dibandingkan ya, Bila dibandingkan siapa itu? anak-anak zaman sekarang gitu ya Pak Haji? Nah, Gitu. betul. Maksudnya betul. miris banget ya. Miris banget. Miris Karena banget. apa? Karena yang kita lihat sekarang ini itu anak-anak cenderung tidak ada wadah dalam bermusik, Betul. sehingga mereka itu hanya bermedia sosial, Betul. entah itu lihat TikTok atau apa Iya. segala macam, tahulah, pahamlah. Tapi kalau dibandingkan dengan zaman saya pada waktu itu, Betul. dengan zaman saya, dengan zaman Haji Bambang atau zaman Iya. ini senior saya, ini ketua saya, ketua suku saya, ini awal itu zaman-zaman bermusik, jadi ada wadah untuk bermusik. Kita maning bay. Anak-anak itu Oli beli ngopi. Oh, boleh. Diminum dulu, anak-anak diminum. itu cenderung kepingin menjadi seorang bintang, menjadi seorang rockstar dibandingkan menjadi seorang tiktoker atau apa segala macam lah kalau zaman Betul, sekarang ya. betul. Nah, sebetulnya zaman-zaman musik di waktu kita itu Kreatif ya. kreatif, terus juga meredam emosi anak-anak muda. Iya. Jadi emosi anak-anak muda itu bisa terbendung di dalam musik, kemudian terbentuk sebuah grup band atau grup band yang lain, sehingga di situ menyalurkan bakat, bukan menyalurkan emosinya. Seperti itu. Bahaya tuh. Iya, itu kalau menurut saya. Cut. Jadi, iya. Oke. Menurut saya itu. Cut dulu, cut. Saya, ya. Oh, ngomik. Ya. Halo. Halo. Limu nih Mas John. Emang orang ini nggak mikir. Coba. Mic-nya kecil banget ya, kayak toltek. Oke. Gimana? Kan masih ada satu bintang tamu lagi, dipanggil dong. Ya, ntar dulu. Oh, Itu kan gitu. menurut versi saudara Bobby ya. Iya. Versi Pak Haji seperti gimana gitu maksudnya. Melihat perkembangan anak-anak sekarang gitu kan. Kayaknya miris banget kalau menurut saya. Gitu. Jujur aja ya, miris. Di zaman kita, ya nggak tahu sih, mungkin Mm-mm. zaman kita juga dulu tetap sama Iya. aja namanya. Nggak kayak tongkrongan. gini-gini Anak banget ya. STM dulu kan Iya. ya. Anak STM dari STM ini ke ini ribut kayak gitu. Tapi kayaknya nggak seheboh sekarang. Iya. gitu. Bahkan Semenjak zamannya medsos itu bahkan ya ngerinya sekarang tuh anak-anak tuh berani sampai pada bawa Betul, fluid betul. gede kayak gitu. Iya. Sebenarnya karena ya itu, kalau menurut saya sih karena permasalahan medsos kali ya. Jadi anak-anak tuh sudah nggak mau berkreativitas. Mm-mm. Jadi dia nggak mau, apalagi dunia game ya sekarang tuh, dunia game. Jadi mereka tuh lebih banyak
kalau nggak keluar bikin, Ya, Justru? iya. di rumah diem main game. Larinya ke situ ya, Iya. Pak Haji? Ya, dulu juga kita memang ada kan Betul, PS, betul. PS pertama ya. Heeh. PS pertama apa tapi nggak kayak dulu lah zaman sekarang. Anak-anak juga Betul. sekarang tuh nggak ada, kayaknya minat di dunia musiknya tuh sudah mulai berkurang. Ngelihat dari apa tempat-tempat buat ngerental Betul, musik betul. itu udah sepi. Iya. Kasihan tuh teman-teman kita juga tempat rentalan tuh sepi, jarang ada yang mau. Nggak kayak dulu rame ya, Pak Haji ya? Waktu kita Iya, masih dulu kan main kalau musik. kita Oh, ngulik iya. musik kan Wow banget. iya, pakai tab kecil lah nggak? Iya, benar. Diulang Iya, lagi. iya. Sekarang padahal lebih enak loh di dunia internet tuh ya. Betul. Kita bisa ngelihat lewat YouTube. Medianya belajar lebih kuliah, gampang ya, medianya Pak Haji, lebih gampang buat malah. belajar itu. Iya. Jadi pandangan kedepannya tuh apa ya? Kalau menurut saya pemuda anak-anak zaman sekarang tuh parah ya, apa tuh ya? Ya kalau bisa sih anak-anak zaman sekarang tuh pada sadar lah kita tuh hidup tuh cuma sekali gitu loh. Betul. Cuma sekali, kalau bisa berarti buat masa depan nanti. Betul. Kalian juga kan nanti menikah, punya anak, tentu nanti suatu saat nggak mau anak kita seperti itu. Iya. Saya juga ngerasain sendiri Mhm. seperti itu. Belajar dari Iya. pengalaman hidup ya, Pak. Iya, belajar dari pengalaman hidup. Kita juga dulu pernah kelas kan ya? Oh iya. Pernah Tapi kelas kita tuh. kelas banget. Masalah betul cewek ya? Gimana tuh? Ah. itu masalah itu tuh sebenarnya bukan gebetan saya. Tapi bukan nggak kayak anak zaman sekarang ya, Pak Haji. Gebetan saya bukan, Sampai asli. kirim pesan WA gitu kan, ketemu di mana, ayo kan enggak. Iya. Parah malah. Kena sekat ini gua nih. Gejolak kaum muda. Tapi Tapi itu bukan cewek gua, serius. Sama, bukan saya juga. Yang baju kotak-kotak. apa ya? Ya hanya sekedar emosional, Iya, mempertahankan betul, harga iya. diri daripada band masing-masing. Iya. Sebenarnya Seperti itu sih. walaupun akhirnya kita Kayaknya. berdua nih bandnya meredup Iya. semua ini. Semua. Dampak dari atau gimana ini? Iya. Oh ya ini Pak Haji mau nanya ini, bisa dibentuk wadah seperti ini nih atas Oh. ide apa gitu? Asal mulanya itu. Asal mulanya. Mungkin asal Iya. mulanya. Asal Jadi, mulanya seperti apa, idenya, Idenya. Saya tuh kan gimana. sempat vakum ya berapa Ya. tahun itu Oh. saya tuh zaman dulu setelah waktu menikah ya sama istri yang pertama Iya, ya dulu iya, ya dulu. istri. Iya. Saya vakum, saya bekerja kan, jadi saya tuh konsen sama keluarga, tapi akhirnya ya memang harus putus di tengah jalan ya. Saya tuh harus bangkit lagi Betul, gimana ya. betul. Saya tuh bener-bener vakum lama banget itu. Bener-bener terjatuh gitu. Iya, Terjatuh bener-bener tuh. Ya akhirnya saya tuh bangkit lagi, saya tuh kangen. Hmm. Iya, saya tuh punya hobi. Ya maksudnya hobi ini hobi positif ya. Betul. Iya, Saya betul. juga pengennya, maksudnya dari dulu saya tuh sebenarnya dari zaman saya kan sempat di Kalimantan tuh. Oh iya. 6 tahun Iya, saya di dengar tuh ya. Iya. Alhamdulillah ya. Waktu di Kalimantan juga saya ngumpulin teman-teman banyak Di tuh sana. tuh. Iya. Akhirnya ke bawah lagi ke sini ya sama ngumpulin teman-teman juga kayak gitu. Alhamdulillah. Iya, Tapi yang saya positif senang. ya. Nah, Betul. positif. Iya, benar positif. Nah, untuk membahas hal-hal yang positif selanjutnya, kita ada kedatangan teman nih Iya. dari nggak tahu dari mana arahnya. Maksudnya generasi keberapa setelah kita ini ya? Oh, kurang tahu saya, Iya. kurang tahu Pak Ketua. Kayaknya generasi kita nggak tua-tua banget. Enggak lah. Enggak lah. Oke, kita panggilkan Mas John. Aja ya, sini lah. Oke, Mas John dulu. Oke, kita perkenalkan teman kita dari Atta Brata.
Oke, selamat datang Mas John di acara podcast. Tiba-tiba podcast ya kalau Iya. Gimana? gini Mas John, sibuk apa nih untuk saat ini? Kesibukan sementara ya sama kayak yang lain lah. Umum. Kerja, ya gitu lah. Jangan udut sih. Udut. Ini disulap nih ngono. Nah, boleh Bang. Baju ini. Banyu. Boleh jampi. Iya. Iya, sok. Biar apa kalau kata namanya? Soalnya belum ada sponsor. Ya, soalnya belum ada sponsor, maklum lah, harap dimaklumi. Iya. Masalah. Apa ya? Namanya juga pemuda ingin mencoba hal-hal yang positif gitu. Makanya saya panggilkan teman saya yang selalu berbuat positif. Jadi sibuk apa ini sebenarnya Mas? Iya kayak tadi sibuk sama kayak yang lain. Iya. Kerja. Mm-mm. Selebihnya ya ngumpul sama teman-teman. Ya di sini. Oke ya, selama saya bermain musik itu saya tuh belum Pak Haji, belum tahu gitu ya. Iya. Dan ternyata pemain musik juga gitu loh. Waduh, Memiliki talenta. Sungguh- sungguh sangat luar biasa, saya kagum. Saya juga taunya beliau ini waktu dia pernah miliki kafe ya. Oh, Iya, iya, Mas ya Jo. kafe juga katanya ya. Maksudnya Ya. dia emang multi talent dia, segala apa. Salut lah. Potong rambut oke. Yang terbaru nih dia bisa nato. Gokil banget. Ya ampun. Kita dewa sih kata tato itu ya. Itu dibuka tuh. Saya itu nggak nyangka kalau Mas Roni dulu pemain band gitu. Bisa diceritakan gitu. Jadi Iya. sebenarnya tuh saya tuh mulai Mm-mm. berkecimpung di Jatibarang tuh Iya. semenjak tahun 2017. 2017. Cuman ini yang belum pada teman-teman tahu tuh sebenarnya saya tahu kalian ini para senior nih. Dari zaman Iya. dulu saya pernah kuliah di salah satu universitas lah. Heeh. Di situ ada Di mana itu tuh? Ya tepatnya di Bandung. Oh, di Bandung. Jauh juga ya. Boleh disebut ya di Unpas lah. Ya. Jadi di sana tuh kebetulan bertemu sama mahasiswa Indramayu juga, tapi dia senior di atas saya. Nah dari situ mereka bercerita kalau di Indramayu tuh banyak musisi, diperkenalkan nama-namanya ini dan ini gitu kan sebenarnya. Nah dari situ ya singkat cerita 2017 saya masuk Jatibarang, mulai tuh kenal beberapa. Ya pada akhirnya sampai yang lebih itunya lagi ketika saya buka kedai kopi. Ya, Nah, John. di situ jadi semakin banyak tahu tuh. Betul. Pada akhirnya ya kita lihat ya emang luar biasa ternyata di Indramayu itu banyak karya. Iya, Banyak karya, juga. tempatnya musisi juga dan karyanya bagus-bagus. Saya itu lumayan mencermati lah ibaratnya. Dan alhamdulillah nih sekarang nih diketemukan bener-bener ketemu gitu, ngumpul. Betul. Dan ya mudah-mudahan Amin. ya dari harapannya kita sebagai anggaplah seniornya Iya. nantinya harus mencontohkan ke generasi yang sekarang Iya. ya dengan cara ya kembali lagi kayak event dulu. Betul. Harus diadain lagi. Iya. Ibaratnya Kayak dulu kan Pak Haji di satu radio gitu ya. nah itu Eksis ya, ya kan. dari radio Cuma
kalau sekarang Iya. karena radio tuh udah sepi ya, Iya, karena iya. kalah karena teknologi, makanya kita bisa kan sekarang tuh Iya, padahal enak, iya, padahal tiap enak band sekali itu loh. bisa manajemen sendiri, Sendiri, ya. iya. Lebih ada wadah kalau lebih ada gitu. wadah ya. Cuma Makanya untuk bisa sekarang diatur ya sendiri. kayaknya harus diciptakan. Iya, iya makanya. Betul, ya. betul, betul. Ya makanya anak podcastin Ya, ya. Makanya nah, podcast ini ya, ini. ya. Mungkin dengan Iya. adanya podcast ini agak sedikit membantu buat generasi-generasi sekarang gitu. Tolonglah ya, jangan Iya. Iya, ayo. Ya, Maksudnya kita bersama-sama. ya. Toh juga di sini ya kalau bisa kita saling bersinergi lah. Betul, betul. Sama toh juga kita nantinya punya anak-anak yang Betul. akan mungkin lah ibaratnya gini 1000 kalau ada 10 orang aja Iya. yang arahnya ke positif Iya, dari iya, dampak iya. kita bikin sesuatu misalkan Iya. itu tuh akan sangat membantu gitu maksudnya. Oh. Dari 10 ini tercipta lagi cikal bakal Iya, itu iya. dia. Coba Bobi gimana? Ya, menurut Iya, Aceh menang Mas baik. Bobi, aduh, diem-diem baik. Priwe sih diem-diem baik. Ya, kalau menurut saya juga setuju sama si Mas John. Ya, ya intinya kalau memang kalau memang dari segi musik ini kita tanamkan, itu otomatis ke generasi kita Betul, juga betul, betul. pasti, Udah tercecer gitu. iya, Ya, pasti nggak bakal tercecer dengan kenakalan yang macam-macam. Setidaknya nyantol dulu nih di anak kita nih, nyantol dulu. Oh, bapak saya main musik. Ah, bapak saya ini suka main gitar nggak karuan. Tapi kalau misal kita terus-teruskan, itu anak-anak kita kan pasti tahu. Oh, bapak saya tuh ngapain sih main gitar nggak karuan? Ngapain sih main nyanyi-nyanyi nggak karuan? Tapi kan dampak positifnya itu kan Betul, ada. iya, Dampak ada. positifnya di mana? Dampak positifnya itu demi mengurangi kenakalan-kenakalan yang lain, Iya. demi mengurangi kenakalan-kenakalan kekinian, ibaratnya seperti itu ya. Iya. untuk mencegah ya, Untuk pencegahan. Iya. Ini versi Secara tidak sengaja gitu ya. versi saya ini, Bung Awol dan juga Oke, Haji Bambang. untuk menyikapi permasalahan ini, bagaimana kalau kita Break dulu. undang satu teman di masa yang sekarang gitu loh, Oke. anak-anak zaman sekarang yang apa ya? Jadi ini kita anak-anak zaman dulu. Ya ibaratnya gitu loh, Kita bukan nggak tua-tua amat Ya, ya. enggak juga. enggak lah. Gimana sih? Oke, kita sambut Anang ya. Ini alhamdulillah ada penonton Ah. banyak tuh di Wow. layar. Wah, 15.000 ini. Oke bro, 15.000 ini kayaknya ini. Silakan duduk. Ya, gimana Mas Anang? Gimana? Apa ya? Untuk saat ini sibuk apa? Geser merapat. Oke, merapat. Wis jalan. Ayo nyetir. Mungkin lebih ke sok sibuk sih. Wih, sok sibuk, Pak J. Waduh. Ya seperti yang sudah digariskan kepada lelaki Coba mic-nya. Kerja ya. lahir kerja dan mati. Filosofi banget Tapi ya. nanti matinya. Dalam banget. Jangan mati. Janganlah. Memang. Ntar. Balas dendam dulu baru mati. Wah, Iyalah. Iya Balas dendam gini Mas dulu. Anang, kan namanya juga obrolan yang nggak penting sih sebenarnya, tapi ya penting lah melihat perkembangan anak zaman sekarang gitu loh, yang kelihatannya saya miris lihatnya gitu loh, Pak Haji ya. Iya. Apa ya, pada lari ke hal-hal yang negatif kayak gitu. Sebenarnya di atas pemikiran mereka itu apa sih gitu loh tujuannya gitu. Menurut Mas Anang
sama anak zaman sekarang gitu loh. Ditanya dulu generasinya. Ini Ah, Gen Z. Nah, Generasi generasinya apa ini nih? kemana? Generasi ya, master masuk Gen Z. Nah, kalau kita masuknya generasi apa ya? Diesel. Milenial, bukan. Milenial. Bukan, milenial tuh ya sudah Apa? milenial. Milenial. Beta. Milenial. Gen Gen- apa tuh? Gen apa ya? Gen Gen milenial. Ya, Gen baby milenial. boomer, Milenial. boomer. Iya. Iya, dia nggak Ya, Dia mau- kalau angkatan 90 tuh gen apa tuh? milenial. 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 Kolonial. 80 sampai 90-an. Ya, milenial. 97 Habis itu sampai- Gen Kolonial. Gen Z. Habis Gen itu Alpha. Gen Alpha. Oh, iya. Alpha nih ya. Mas Anang nih sebenarnya masih gen maksudnya Z. gen Gen Z. apa ini? Gen Halilintar. Waduh. Ya udahlah termasuk generasi sekarang. Ya. gen Halilintar. Ya menurut pandangannya Mas Anang itu gimana ya? Mungkin apa? Mic-nya Mas John, maaf. Mengikuti enggak? Iya. Tidak sih bisa. Iya. Lebih ke kegiatan positif, alhamdulillah. Yang membuat mereka berbuat kenakalan Betul. remaja negatif itu apa sih menjadi sebuah kebanggaan buat mereka tuh. Oh gitu. Melakukan kegiatan Demi negatif. eksistensi. Emang kayak gitu? Ya, Aja? kayak eksistensi sih. Demi Oh. eksistensi aja. Jadi supaya mereka ada Tadi bro. dianggap ambil rokok. Oh. Kan ngerokok dia. Ambil rokok dulu. Iya iya iya. Udud, bay udud. Udah Paling terus. slow dia nih. Oh jadi ada ini ya kesan tersendiri ya bagi mereka gitu loh. Jadi generasi zaman sekarang itu kayak mereka tuh Heeh. bangga dengan kesalahan mereka gitu. Udud, buset. Lebih-lebih kepingin dianggap bahwa mereka itu ada, Iya. bahwa mereka itu bagian daripada masyarakat, Oh. walaupun meresahkan kadang-kadang. Jadi memang Iya, kadang iya. tuh ya ada Ada. orang itu memang dari kecil tuh dia sudah punya tabiat bahwa dia ini nakal. Oh. Kalau udah tabiat tuh katanya gimana? Nggak bisa dirubah ya? Ya, Ya, tabiat tuh nggak bisa. nggak bisa dirubah Betul. kecuali watak ya. Ya, Ya kalau di Indramayu mah watak watuk. Nah, ya. Ya. Lamun watuk bisa diobati kali ya gitu. Kalau sebenarnya kalau itu watak itu tabiat sebenarnya. Betul, Nah, betul. kalau wataknya sini itu watuk. Gitu. Jadi, nah kebetulan dia itu malah jadi seorang alfanya, pemimpinnya gitu. Bisa mempengaruhi anak-anak yang nggak layak. Oh, Iya. gitu. Itu akhirnya kebentuk semuanya ada komunitas yang itu yang buat perang kayak gitu. Iya, sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya mah kalau pihak-pihak yang berwajib yang mau menanggulangi hal seperti Betul. ini ya kira-kira harus ketemu dulu nih siapa nih Oh alfanya nih. iya iya. Iya, kayak gitu. Karena itu yang ngaruh ya saya ngerasain sendiri sih. Iya, ngerasain sendiri seperti Iya itu. iya. Pertanyaan selanjutnya dari mana dulu ini, dari Pak Haji dulu ya. Pengalaman yang menyenangkan itu seperti gimana sih Pak Haji? Pengalaman yang menyenangkan tuh sebenarnya kalau buat saya tuh Iya betul. kumpul bareng temen ya. Saya tuh memang Asik mungkin banget. ya mungkin ditakdirkan dari saya lahir itu harus berkumpul dengan teman-teman gitu. Betul. Tapi dengan tidak mengindahkan saya kan punya keluarga, Mm-mm. ya enggak? Ya tetap saya ada timing buat teman, Betul, timing betul. buat keluarga kayak gitu, buat saudara. Terus juga saya tuh pengennya ya buat teman-teman musisi se-Indramayu Tuh ada yang disampaikan buat para musisi Indramayu dimanapun Anda berada. ayolah bareng-bareng lah maju. Betul. Kayaknya Indramayu belum ada yang signifikan buat kelihat ke atas gitu, mencuat ya. Apalagi ya jangan sampai mengkotak-kotakan lah teman-teman tuh. Mengkotak-kotakan. Iya, membunder-bunderkan aja lah kayak gitu ya menurut sih. Satu lingkaran ya enggak. Satu lingkaran. Iya, mau itu genre apapun kita kumpul bareng ya enggak. Jangan Iya. seperti saya dengan Nanti. Ini kan waktunya Pak Haji. Bentar. oh iya oke. Oke, dilanjut Pak Haji.
Janganlah iya. mengotak-otakan gitu. Ya, mau nggak mau ya kita hidup di Indramayu. Kalau yang nyari nafkahnya di musisi, sebagai pemusik itu memang agak berat ya, karena gimana pun ya penghasilannya itu kayaknya kurang lah. Maaf nih ya, bukannya Iya. apa? Ntar dulu. Merendah. Iya, tapi ntar dulu ya. Ini nih buat musisi genre yang biasa di kafe ya, kita-kitaan kayak gitu loh. Iya, iya. Beda kalau mungkin kalau di genre yang tarling dangdut, mereka mungkin sudah Tidak, inilah tidak, iya, tidak. sudah apa namanya, taraf hidupnya udah enak lah ibaratnya. Kalau kita kan ngandelin, nggak mungkin seminggu kita harus main tiap hari. Betul. Dengan bayarannya ya paling habis buat makan rokok aja gitu loh. Pada intinya sih Iya. kerja ya. Iya, intinya cari usaha yang lain yang kira-kira buat ngidupin keluarga Betul, tuh. entah itu Iya. berjualan Iya. apa gitu. Atau ya syukur-syukur memang kitanya sebagai pemusik, Betul. istri kita punya usaha, itu kan jadi bisa kebantu kayak gitu. Yang penting kita sama musisi bareng-bareng aja lah. Saya juga di sini tuh siapa aja sok datang ke sini. Nggak apa-apa, saya tuh mendukung pokoknya. Semuanya di sini mau latihan mangga silahkan, listrik habis tinggal ngomong, ibaratnya kayak gitu. Pak kurang apa Iya. gitu loh. Iya, cuma ya Lang gitu. kemana batur kayak ke? Ya selagi Betul, sayangnya betul. alhamdulillah masih diparingi duit konon kan. Masih Iya, mampu. masih mampu gitu loh. Ya, cuma itu aja sih. Oke, Ya. terima kasih. Iya. Oke, untuk selanjutnya buat teman kita Bobby lah. Gimana coy? Gimana? Pengalaman yang menyenangkan dan harapan buat ke depan para musisi gitu. Pengalaman yang menyenangkan itu kalau di masa-masa awal saya bermain musik dengan Banyak ceweknya. Anda. Dengan awal, ya. Ya, lah itu. Ceritanya udah final sampai di situ dan ya udah nggak usah dipikirin lagi. Dan kemudian menyenangkan itu dalam arti apa? Kita bisa menyatukan ideologi. Kita bisa menyatukan idealis kita, kesukaan musik kita dalam musik apa pada waktu itu. Iya kan? Sehingga ya bisa terjalin sebuah benang merah di dalam musik yang saya geluti pada waktu itu dengan band saya, yaitu 2159 ya. Oh, bisa Dalam hal ini nih ya ini MC-nya ini vokalisnya ini. Ini yang maksa saya untuk menjadi drummer. Ntar dulu nyala. Iya, gimana? Itu nama motor nyala. Gimana, nama Pak Haji? 2159 itu gimana nih historinya? Iya, histori. 2159 untuk yang beredar itu adalah arti yang tidak seronok. Maksudnya gini. Apa? Arti yang tidak seronok dalam arti begini. Jadi pada waktu itu saya punya teman saya itu seorang preman ibaratnya. Dan dia yang menyebutkan bahwa 2159 itu ya seperti itu. Tapi bukan saya ya, coy ya. Ya, Ya, apa detailnya? Orangnya. Nah, Artinya aja. orangnya itu menyebutkan bahwasanya dua orang menjadi satu, kemudian berbuat 5 menit dan ya mengandung 9 bulan. Pada dasarnya itu adalah sebenarnya itu saya mengacu pada bukan, saya mengacu pada personil saya pada waktu itu. Di mana personil saya itu, tar dulu, di mana personil saya itu pada waktu itu adalah mantan STM 159, mantan STM Maidas. Ada berapa? Nah, 2 mantan STM Maidas. Nah, itu sebetulnya artinya itu seperti itu.
bukan bukan yang siap. yang seronok-seronok. Buat pandangan ke depan para musisi. Iya. Gimana? Iya. Pandangan ke depan. Untuk pandangan ke depan para musisi ya itu tadi, rajin-rajinlah bermain musik. Janganlah Iya. bermain HP. Oke. Itu aja. Ya, Jangan banyak-banyak main HP. jangan banyak-banyak bermain HP. Jangan salah tafsir dulu nih pemirsa. Ya, karena Betul. Apa yang dikatakan saudara Bobby memang agak betul. di HP tersebut ya banyak asupan-asupan yang sebenarnya tidak penting untuk kita. Oke, Sebetulnya. untuk selanjutnya dari Mas Cone. Seperti itu. Pengalaman yang menyenangkan dan harapan ke depan buat para musisi Indramayu seperti apa dan Banyak ceweknya juga. menyenangkan. Enggak. Maksudnya, kalau lebih ininya ya, musik itu kan sebuah kebutuhan ya. Iya. Betul. Semua itu berkaitan dengan musik semua. Kenapa menyenangkan tadi? Sama mungkin jawabannya sudah diwakilkan. Menyenangkan, kita berkreasi di situ, Betul. ngumpul di situ, ya sampai berkarya di situ. Bahkan kalaupun kita kan bermain musik di Indramayu, misalkan karena kita Indramayu, ya kalau tidak bisa dijadikan mata pencarian. ya ibaratnya kita Ribet amat. ya, Oke, lanjut ya Mas. setidaknya kita punya hobi tersalurkan. Benar. Silaturahmi kita terjaga dan segala macam. Paling utama itu ya, Mas. Paling utama itu. Jadi ya tadi harus punya poin-poin lah. Kita tetap beraktivitas selayaknya kita tanggung jawab bekerja segala Betul. Nah, untuk kedepannya gimana ya? Untuk Mas Jon. kedepannya kembali lagi yang saya pengen tuh benar tadi kayak kita tuh harus saling bersinergi. Iya. Saling dalam artian apa? Untuk ke depan ini gimana? Harus ada cikal bakal lagi, adalah prestasi. Itu harus dicurahkan. Betul. Apalagi berkesenian itu sangat luas maknanya. Bahkan bukan di musik aja semua. Betul, semua. Ya, itu aja sih harapannya. Lebih saling bersinergi. Ayo kita realisasikan. Oke. Semangat Mas Jon. Ya kalau bisa berkarya. Semangat. Semangat. Oke, untuk yang terakhir buat Ayam. teman kita Mas Anang, adik Adinda, Dede Tengik. Gimana pengalaman yang menyenangkan dan harapan buat ke depannya musisi Indramayu gitu loh. Pengalaman banyak juga Pastilah. Karena bermain musik kan hobi ya. Jadi selama bermain musik ya menyenangkan. Iya. Untuk harapannya Pengalamannya. Oh, ceweknya pirang-pirang ini. Wis. Oh, benar-benar. Oh, harus. Iya, benar. Jadi menyenangkan ya Mas Anang. Kalau untuk harapannya sendiri buat musisi, harapannya buat musisi yang senior ya kayak abang-abang Uh. jadi lebih ke merangkul generasi kayak saya nih muda ya, iya, biar anak-anak muda yang sekarang tuh kayak punya hobi yang positif gitu. betul. Terus ke ya, negatif. Sebenarnya 2159 waktu berkibar juga dia juga sempat main bareng loh ini, ibaratnya walaupun dia nih gen Z ya, gen alpha apa gen Z ya? Gen Z ya. Iya, tapi udah pernah gabung di milenial gitu. Sebenarnya makanya itu bersinergi seperti itu ya. ya salah satu Iya. yang terselamatkan. Iya. Ya, terselamatkan. Oh, Gen X ya. Gen X. GNR, nah, GNR. Oke, terima kasih buat teman-teman atas kedatangannya.
Iya. Aduh, alhamdulillah pada waras kabeh ya. Iya, alhamdulillah waras kabeh. Berhubung acaranya sudah mulai semakin malam dan semakin Mencekam. saya akhiri acara tiba-tiba podcast di acara obrolan yang gak penting-penting banget bersama saya Awol Angka Wolu. Oke. Terima kasih. Thank you bro. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di acara tiba-tiba podcast selanjutnya. Salam. Awal jaya. Angka 8.